rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7D reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,25%. Dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang juga ditempuh mencakup: 1. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan. Di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. 2. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung atau private placement sebagai bagian dari upaya bersama untuk pendanaan biaya kesehatan, pelindungan sosial, serta sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor UMKM dan korporasi. Ketiga, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi lembaga penjamin simpanan atau LPS melalui mekanisme repo dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020. Keempat, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Kontraksi perekonomian global berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia diperkirakan lebih lama dari perakiraan sebelumnya. Penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India memengaruhi perkembangan ini. Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan dengan penerapan protokol kesehatan turut menahan aktivitas ekonomi. Perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk di Tiongkok, menjadi lebih terbatas. Sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan permintaan yang lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tertahan sampai dengan Juni 2020. Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula. Dan hal ini menurunkan pula tekanan inflasi global.
Lambatnya pemulihan ekonomi dunia serta kembali meningkatnya tensi geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini kemudian menahan berlanjutnya aliran modal masuk ke negara berkembang dan juga memberikan tekanan kepada nilai tukar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 2020 diperkirakan mengalami kontraksi dengan level terendah tercatat pada bulan Mei 2020. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi domestik khususnya pada April dan Mei 2020 sejalan dengan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang kemudian mengurangi berbagai aktivitas ekonomi. Perkembangan terkini pada bulan Juni 2020 menunjukkan perekonomian mulai mengalami perbaikan seiring dengan relaksasi PSBB meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi COVID-19. Kedepan, akselerasi pemulihan ekonomi domestik diharapkan dapat semakin membaik dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal, kemajuan di dalam restrukturisasi kredit dan korporasi, pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan UMKM, serta efektivitas implementasi protokol kesehatan COVID-19 di era kenormalan baru. Ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga baik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 2 2020 diperkirakan tetap rendah dipengaruhi dengan membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan peningkatan ekspor sejumlah komoditas serta penurunan impor akibat masih lemahnya permintaan domestik. Data sampai Juni 2020 menunjukkan neraca perdagangan di triwulan 2 2020 mencatat surplus 2,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari surplus triwulan sebelumnya sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan 2 2020 mencatat aliran masuk atau net inflow sebesar 10,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia memperkirakan aliran masuk modal asing kembali berlanjut, meskipun pada awal Juli 2020 sempat menurun akibat kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global. Prospek berlanjutnya aliran masuk modal asing dipengaruhi besarnya likuiditas global sejalan pelonggaran kebijakan moneter negara maju serta tingginya daya tarik aset keuangan domestik dan tetap terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi 131,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara pembiayaan 8,4 bulan import atau 8,1 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level cadangan devisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, stabil, dan mengarah ke tingkat fundamentalnya. Rupiah secara point to point pada triwulan 2 2020 mengalami apresiasi 14,42%. Dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020, meskipun secara rata mencatat depresiasi 4,53%
akibat level yang masih lemah pada April 2020. Pada awal Juli 2020, rupiah dan mata uang regional mengalami sedikit tekanan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global, termasuk akibat kembali meningkatnya risiko geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok. Hingga 15 Juli 2020, rupiah terdepresiasi 2,28%, baik secara point to point maupun secara rata dibandingkan dengan level Juni 2020. Dibandingkan dengan level akhir tahun 2019, rupiah terdepresiasi 4,83% year to date. Kedepan, Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih under value, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang juga rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang tinggi dan kompetitif, serta premi risiko Indonesia yang diperkirakan akan terus menurun. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada bulan Juni 2020 tercatat 0,18% month to month atau 1,96% year on year, atau berarti ini di bawah batas bawah kisaran sasaran 3% plus minus 1%, dan level pada bulan Juni ini menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,19% year on year. Dengan perkembangan ini, inflasi IHK sampai Juni 2020 tercatat masih rendah, yaitu 1,09% year to date. Kedepan, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dalam sasarannya sebesar 3% plus minus 1% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Kondisi likuiditas dan suku bunga pasar uang tetap memadai, ditopang oleh ekspansi moneter dan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Hingga 14 Juli 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau yang sering kita sebut quantitative easing di perbankan sekitar 633,24 triliun rupiah, termasuk penurunan giro wajib minimum atau GWM sebesar 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar 462,4 triliun rupiah. Longgarnya kondisi likuiditas tercermin pada rendahnya suku bunga pasar uang antar bank, yaitu di sekitar 4% pada Juni 2020, serta tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK di perbankan yang mencapai 24,33% pada bulan Mei 2020. Likuiditas yang memadai serta penurunan suku bunga kebijakan atau BI 7D reverse repo rate berkontribusi pada menurunnya suku bunga perbankan. Sejalan dengan penurunan suku bunga pasar uang antar bank, rata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Juni 2020 menurun dari 5,85% dan 9,60% pada Mei 2020 menjadi 5,74% dan 9,48%. Pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit atau M1 maupun dalam arti luas M2 pada bulan Mei 2020 juga meningkat, yaitu menjadi 9,7% year on year untuk M1 dan 10,4% year on year untuk M2. Ekspansi moneter Bank Indonesia yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan percepatan realisasi anggaran oleh pemerintah serta
kemajuan di dalam program restrukturisasi kredit di perbankan. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia diperkuat dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut termasuk peran Bank Indonesia di dalam ikut serta pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung atau private placement sesuai dengan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia masing-masing tertanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal tersebut sebagai bagian upaya bersama untuk mempercepat implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi termasuk inflasi. Sampai dengan 14 Juli 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana sebesar Rp36,69 triliun melalui skema lelang utama, green shoe option, dan private placement. Dengan partisipasi Bank Indonesia dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, pemerintah dapat lebih fokus pada akselerasi realisasi APBN hingga dapat segera memulihkan perekonomian nasional. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan berkomitmen mendukung pendanaan APBN 2020 sebagai bagian dari upaya bersama di dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Mei 2020 tetap tinggi, yaitu 22,14%, dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga tetap rendah, yaitu 3% secara bruto dan 1,17% secara neto. Namun demikian, penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor keuangan masih terbatas karena antara lain masih lemahnya permintaan domestik dan kehati-hatian perbankan akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Mei 2020 tercatat rendah, yaitu 3,09% year on year, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan April 2020 sebesar 5,73%. Dan tentu saja ini juga mencerminkan perlambatan di dalam ekonomi domestik. Perkembangan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19 yang diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada April 2020 dan pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan dan karenanya dapat mendorong pemulihan kinerja intermediasi di sektor keuangan. Kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai tetap terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus mempercepat implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di era kenormalan baru, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non-tunai dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Dari hasil asesmen kami atas berbagai indikator-indikator terkini menunjukkan memang penurunan kegiatan ekonomi di Indonesia itu terjadi kontraksi khususnya pada bulan April dan Mei 2020. Dan ini menunjukkan memang kontraksi yang dalam itu terjadi pada triwulan 2 tahun 2020. Perkiraan-perkiraan kami dengan berbagai data-data yang ada memang menunjukkan kontraksi ekonomi Indonesia memang berkisar sekitar 4%. Yang dapat kami tambahkan di sini memang setelah pada bulan Juni terdapat beberapa indikator yang menunjukkan mulainya geliat ekonomi itu naik. Seperti tadi kami sampaikan, sejumlah indikator positif seperti penjualan retail, purchasing manager index, ekspektasi konsumen, maupun berbagai indikator domestik lain. Terjadinya kontraksi pada triwulan 2 itu memang puncak dari dampak pandemi COVID-19. Langkah-langkah apa itu yang dilakukan? Satu, penerapan protokol COVID untuk sektor-sektor ekonomi agar tetap produktif dan aman di era kenormalan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah tentu saja mempercepat akselerasi penyerapan anggaran, Bank Indonesia berpartisipasi dalam pendanaan dan juga berbagi beban. Yang ketiga adalah kemajuan dalam program realisasi kredit oleh perbankan, itu juga akan mendorong pemulihan ekonomi. Yang keempat adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan. Disinilah Bank Indonesia bersinergi dengan perbankan, dengan dunia fintech, asosiasi sistem pembayaran, melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Insya Allah tidak tahun ini. Kenapa? Inflasi itu masih kita perkirakan akan tetap rendah tahun ini. Satu, kita harus paham tekanan-tekanan inflasi itu tentu saja terutama dari permintaan dan ketersediaan pasokan. Kalau ekonomi kita tahun ini memang permintaannya itu masih lemah, sehingga tekanan-tekanan inflasi itu masih rendah. Coba kita lihat, akhir bulan lalu inflasi kita 1,96%. Berarti itu apa? Di bawah batas bawah. Ingat, sasaran inflasi kita lah 2-4%. Kalau 1,96% berarti di bawah batas bawah kisaran. Ini menunjukkan tekanan-tekanan inflasi dari permintaan itu rendah karena aktivitas ekonomi yang juga rendah. Yang kedua, tentu saja dalam kondisi seperti ini ekspektasi inflasi itu juga terjaga. Yang ketiga, sebagaimana kami juga sebutkan, dampak juga dari nilai tukar itu juga rendah. Ya, dalam konteks ini nilai tukar kita relatif stabil, bahkan cenderung menguat sehingga exchange rate pass-through-nya itu juga rendah. Yang keempat, koordinasi dari pemerintah, Bank Indonesia, pusat dan daerah itu sangat erat untuk mengendalikan inflasi.